bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan hari ini, Senin 27 Juni 2022. Sapaan Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 23 sampai 27. Tema renungan hari ini, utamakan panggilan Yesus. Renungan dipersiapkan oleh Suster Maria Angelika PRR dari komunitas Noemuti Kefamananu NTT dan akan dibawakan oleh Suster Maria Salva PRR dari komunitas Magnificat Pringgolayan Yogyakarta. Doa hari ini dipimpin oleh Suster Maria Alfonsin PRR. Mari Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih, kita siapkan hati kita untuk memulai doa kita pada hari ini dengan terlebih dahulu mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa, pokok keselamatan kami, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas anugerah hari yang baru ini. Dengan semangat dan niat yang baru, kami akan memulai hari ini. Berilah berkat dan rahmat-Mu bagi kami semua dalam menjalani tugas perutusan kami. Lindungilah kami dalam menghadapi tantangan dan kesulitan hidup kami, agar kami tetap bertahan dalam iman akan Dikau. Sebab Dikaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Sapaan Sabda Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 8 ayat 18 sampai dengan 22. Hal mengikuti Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, Ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat
dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Utamakan panggilan Yesus. Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Untuk kita semua yang percaya kepada Yesus, kita semua telah menjadi murid Yesus. Dalam bacaan Injil suci yang baru saja kita mendengarkan bersama tadi, mengajarkan kita bagaimana mengikuti Yesus secara total. Mengikuti Yesus tidak hanya setengah-setengah, tidak hanya di dalam ucapan bibir saja, tetapi mengikuti Yesus harus sampai akhir hayat hidup kita. Seorang ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Namun apa tanggapan Yesus? Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Pernyataan ini menegaskan kepada kita bahwa semua manusia mempunyai tempat hidup masing-masing. Burung di dalam sangkar, ikan hidup di dalam air. Sedangkan Yesus tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus hidup dan tinggal di mana saja, di tempat yang tidak menguntungkan. Jika mau mengikut Yesus, harus siap menerima situasi yang tidak nyaman, situasi ditolak, tidak mempunyai tempat yang nyaman untuk beristirahat. Dalam hal ini, tempat penginapan yang layak. Mengikuti Yesus berarti kita siap untuk hidup seperti Yesus. Siap diutus kemana saja, siap mengikuti semangat hidup Yesus, bukan semangat duniawi. Mengikuti Yesus berarti Yesuslah yang menjadi satu-satunya kekayaan hidup kita. Jika kita mengikuti Yesus dengan cara kita, itu berarti tidak tepat. Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Seperti seorang murid yang berkata kepada Yesus, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Jawab Yesus kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Urusan pribadi, urusan keluarga, hendaknya kita tinggalkan jika kita mau mengikuti Yesus. Untuk mengikutinya berarti mengikuti seluruh perintahnya dan tidak hanya berhenti hingga pada akal budi saja, tetapi juga meresap ke dalam hati dan dilaksanakan dalam perbuatan sehari-hari. Suatu keputusan dalam diri seseorang untuk mengikuti Yesus berarti siap juga menerima dan mengalami konsekuensi dari keputusan yang kita ambil. Siap dan berani untuk menerima resiko dalam menjawab panggilan Tuhan. Barang siapa yang karena meninggalkan rumah, ayahnya, ibunya, saudaranya perempuan, saudaranya laki-laki pada masa ini juga menerima 1000 kali lipat rumah, ayah, ibu,
saudara laki-laki, dan saudara perempuan. Izin dari seorang murid untuk menguburkan ayahnya bagi Yesus abaikan. Karena jika kita ikut Yesus, kita harus tinggalkan segala-galanya. Seluruh diri diabdikan hanya untuk Allah dan kerajaannya. Ikut Yesus berarti setia terhadap sabdanya. Semoga kita tetap setia mengikuti Yesus, sebesar apapun resiko dan tantangannya, sebab dari sanalah kita akan menikmati buah yang berlimpah. Cinta dan ganjarannya bagi kita, ataupun bagi semua orang yang mengikutinya, akan terima pada akhir zaman hidupnya. Mari kita semua bertanya dalam diri kita masing-masing, sudahkah kita hidup seutuhnya untuk Tuhan? Sudahkah semangat hidup Yesus menjadi semangat hidup kita? Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Semoga semua orang yang dipanggil secara khusus untuk mengikuti Kristus memiliki semangat seperti Yesus Sang Gembala Agung kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Yesus Sang Gembala Agung, kami berdoa semoga para imam, biarawan, biarawati yang berkarya di tempat yang terpencil diberikan kekuatan, keberanian, dan semangat untuk menjalankan perutusan yang dipercayakan kepada mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Allah Bapa mendampingi dan memberkati Sri Paus, para uskup dan para imam, agar menjadi gembala yang baik seturut teladan Yesus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Allah Bapa memberi mereka yang sedang dilanda kebimbangan dan kegoncangan ketabahan hati, agar jangan sampai mereka putus asa, tetapi bersedia menerima dukungan sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Rinia Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih, terima kasih sudah berdoa bersama kami hari ini. Kami akan hadir kembali pada hari berikutnya untuk menyapa setiap hati.